Bab 47 dan 48. Sang imam dari sorga. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu dari luar. Assalamualaikum Abdul, Jamal, kalian bangun, kita sholat tahajud dulu, ucap seseorang di depan pintu kamar mereka. Jamal pun membuka pintu. Waalaikumsalam. Ustadz, kita sudah bangun kok, ucap Jamal. Syukurlah kalau gitu, ayo siap-siap ke masjid, ucap Ustadz Daroji. Baik Ustadz, ini juga kita mau siap-siap ke masjid, sahut Jamal, Regan dan Abdul, kompak. Kalau gitu saya permisi. Assalamualaikum, pamit, Ustadz Daroji. Waalaikumsalam, jawab Jamal, Regan dan Abdul. Dan setelahnya, saat itu Regan, Jamal, dan Abdul berjalan beriringan menuju masjid yang terletak di sudut pesantren. Udara pukul 4 pagi terasa sejuk, hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali langkah kaki mereka yang menghentak pelan di jalanan berbatu. Abis tahajud nanti kita ngapain Mal? Tanya Regan. Abis sholat tahajud kita murojaah hafalan Al-Qur'an sebentar sambil nunggu subuh. Abis itu baru sholat subuh berjamaah. Selesai sholat berjamaah, kita lanjut tadarusan sambil ngafalin Al-Qur'an juga bang, jelas. Jamal. Ternyata banyak sekali kegiatannya ya, ujar Regan. Lia bang, jujur aja ya bang, waktu pertama kali masuk pesantren, aku rasanya gak sanggup kayak kurang tidur, kata Abdul. Tapi lama-lama terbiasa kan, tambah Jamal. Lia sih terbiasa juga akhirnya hehe, sabut Abdul. Sebelum memasuki masjid, mereka melepas alas kaki dan menata rapi di rak sepatu. Jamal menggelar sajadahnya di saf depan, Abdul dan Regan mengikuti di belakangnya. Mereka mengambil posisi, menghadap kiblat dengan khusyuk. Setelah sholat tahajud berjamaah, ketiganya duduk bersila mengelilingi satu mushaf Al-Qur'an besar yang terbuka di hadapan mereka. Cahaya lampu yang remang-remang menambah kesan sakral pada suasana itu. Jamal, yang lebih mahir, memimpin murojaah. Dia membacakan ayat demi ayat dengan tartil, sementara Regan dan Abdul mengikuti, berusaha tidak ketinggalan. Setiap kali ada yang salah atau lupa, Jamal akan mengulangi bacaannya dengan sabar, menunjukkan betapa pentingnya kesabaran dalam belajar. Kalian tahu, pertama kali aku merasa seperti Abdul, ucap Jamal ketika mereka sedang istirahat sejenak, tapi lama-lama aku mulai merasakan kedamaian dalam rutinitas ini. Ini bukan hanya tentang menghafal, tapi lebih kepada mendekatkan diri kepada Allah. Regan menganggukkan kepalanya, setuju, kalau kita bisa menghabiskan waktu untuk bekerja atau menghabiskan waktu kita hanya untuk kesenangan kita sendiri, lalu kenapa harus mengeluh ketika kita menjalankan perintah Allah? Bukankah kita sering meminta pada Allah, lantas mengapa kita tidak mau atau bermalas-malasan beribadah, menjalankan perintahnya? Baratnya, kita pengen upah tapi kita gak mau kerja, ya siapa yang mau kasih, kata Regan. Panjang lebar. Prok, prok, prok. Abdul tepuk tangan. Keren sekali Bang Regan, kayaknya bentar lagi on the way jadi Ustadz nih, ngikutin jejak mertua, celetuk Abdul. Itu gak mungkin Dul, mana bisa orang kayak aku jadi Ustadz, biarkan mertuaku saja yang menjadi Ustadz, aku cukup mengerti dan belajar lebih banyak lagi tentang memahami agama, ujar Regan. Tanpa terasa 30 menit berlalu dengan cepat, azan subuh pun berkumandang. Selesai azan, Jamal berdiri, ia hendak melaksanakan salat sunnah qobliyah subuh. Atau salat fajar dikerjakan setelah azan. Regan mengeritkan dahi, loh Mal, kok salat? Belum iqomah Mal, kata Regan. Aku salat sunnah qobliyah subuh atau salat fajar bang, dikerjakan setelah azan subuh, jawab Jamal. Oh gitu. Besok ajarin aku ya Mal, pinta Regan. Siap bang, aman itu, sahut Jamal, dan kemudian Jamal pun mulai sholat sunnah,
tidak hanya Jamal, beberapa santri dan santriwati yang lain pun melaksanakan salat sunnah qobliyah subuh atau salat fajar. Setelah selesai salat sunnah, barulah iqomah terdengar. Mereka berdiri, mengatur saf, dan melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan khusyuk. Mereka semua melaksanakan salat subuh berjamaah. Setelah salam, mereka kembali ke tempat tadarusan, melanjutkan aktivitas menghafal Al-Quran, sesekali diselingi dengan diskusi ringan tentang tafsir ayat yang mereka baca. Jamal, Regan, dan Abdul tampak lelah, namun ada kepuasan di wajah mereka. Meskipun awalnya terasa berat, kebersamaan dan ketenangan yang mereka rasakan saat mengaji memberikan mereka kekuatan untuk melanjutkan kegiatan ini setiap hari. Fajar baru saja menyingsing ketika Regan dan teman-temannya keluar dari masjid setelah menyelesaikan tadarus Al-Quran. Udara pagi yang segar membuat Regan menguap lebar. Hoam, ngantuk banget ya ampun, gumamnya. Abdul yang berjalan di sampingnya tertawa kecil. Bang, istri abang tuh, katanya sambil menunjuk ke arah Zevana yang sedang berjalan di depan mereka. Mata Regan yang semula layu segera berbinar. La bergegas mendekati Zevana dengan langkah cepat. Sayang, panggilnya dengan suara yang mengandung rasa rindu. Zevana tersenyum lembut, mendekat dan mencium tangan Regan sebagai tanda hormat. Sayang, kok matanya kayak panda? Sayang begadang? Tanya Zevana dengan nada khawatir sambil mengusap lembut kantung mata hitam di bawah mata Regan. Regan mengangguk pelan. Lia, sayang, susah tidur tadi malam, gak meluk kamu soalnya, ditambah kamarnya panas banget bikin gerah. Aku baru bisa tidur jam 2 pagi. Dan jam 4 kurang udah dibangunin Jamal, dan sekarang aku ngantuk berat sayang, jawabnya lirih. Rasa lelah terpancar dari wajahnya yang pucat, namun senyuman yang ia hadirkan mencoba menyembunyikan kelelahan itu. Kemudian Regan menggenggam tangan Zevana, membiarkan kehangatan mengalir di antara mereka. Kasiannya suamiku, mana matanya udah mata panda. Perjuangan banget ya, kalau mau istirahat minta izin sama Abi aja, kasian soalnya sayang tidurnya baru 2 jam, ucap Zevana, penuh perhatian. Tapi sayang mandi dulu ya, terus kita sarapan. Soalnya sekarang kan jam mandi, terus jam 7 kita sarapan sayang. Regan hanya mengangguk. Ayo kita mandi bareng sayang, ucap Regan sambil tangannya membenarkan jilbab Zevana karena 2 helai rambut Zevana keluar dari jilbab. Zevana mencubit lengan Regan. Regan meringis. Au, sakit tahu sayang. Kok kamu malah cubit aku sih? Protes Regan. Ya abisnya, sayang ngomongnya aneh-aneh aja, masa ngajak mandi bareng, inti kita lagi jadi anak pesantren loh, kata Zevana. Loh kan gak apa-apa sayang, kita kan suami istri sayang, kita juga udah pernah mandi bareng juga waktu di hotel, ujar Regan. Ia mengingat saat dirinya dan sang istri mandi bersama di hotel saat pagi hari, setelah malamnya mereka melakukan malam pertama yang sempat tertunda. Lia tahu sayang, tapi kan sekarang posisinya kita lagi jadi anak santri, terus kita juga belum bisa tidur bareng juga, jadi mana bisa kita mandi bareng. Emangnya sayang mau aku mandinya ngantri bareng santri lain? Tanya Zevana. Gak lah, enak aja. Nanti santri-santri lain pada lihatin kamu. No, aku tidak akan mengizinkan hal itu terjadi. By the way, emangnya mandinya ngantri sayang? Tanya Regan bingung. Sebab kemarin sore ia tidak mandi, begitu pula Zevana. Zevana mengangguk. Lia dong, kita itu nanti mandinya ngantri, sayang nanti di kamar mandi santri putra, nah aku ngantri di kamar mandi khusus santriwati putri, jelas Zevana. Oh gitu. Ah, bisa gak sih Ustadz itu buruan cuti biar kita bisa buru-buru sekamar, aku gak kuat kalau jauh dari kamu sayang, keluh Regan. Yang sabar atuh sayang, kan sayang sendiri yang waktu itu minta mondok. Masa sekarang gak kuat sih?
Baru mau 2 hari, ledek Zevana. Jauh dari kamu itu berat sayang, mana sanggup aku, keluh Regan lagi, masih menggenggam erat tangan sang istri sambil berjalan sampai di area asrama. Lia, aku tahu, tapi aku yakin sayang bisa, pokoknya yang semangat. Udah ya, aku mau ke kamar dulu, mau ambil handuk. Sayang juga ke kamar Gi ambil handuk, tahu kan handuknya aku taruh di koper, sama ada perlengkapan mandi juga di sebelahnya, ucap Zevana. Regan pun mengangguk, semoga aku gak bingung nyarinya ya sayang, soalnya biasanya kan semua kamu yang siapin, kata Regan. Zevana tersenyum, gak bakalan bingung kok, baju koko juga udah aku siapin satu-satu untuk setiap hari. Nanti sayang baca aja, ada nomornya kok. Nanti baju kotornya kasih ke aku ya, biar aku cuci, ucap Zevana sambil mencium punggung tangan Regan. Makasih ya sayang, udah siapin semua meskipun kita beda kamar, nanti baju kotornya aku bawa pas mau sarapan, ucap Regan dan Zevana mengangguk, mulai melangkah meninggalkan Regan, namun baru beberapa langkah, Regan sudah memanggilnya kembali. Sayang, panggil Regan. Zevana menoleh, apa sayang, jawab Zevana. Boleh peluk dulu gak sih sayang? Aku butuh pelukan kamu buat penyemangatku di pagi hari, dan biar aku gak ngantuk, pinta Regan dengan penuh harpaan. Tapi sayang nanti ada yang lihat loh, kata Zevana. Please sayang, sebentar aja kok gak lama. Gak ada yang lihat juga kok, mohon Regan dengan ekspresi wajah memelas dan penuh harapan. Melihat ekspresi wajah suami yang memelas, Zevana pun tak tega. Lah melangkah mendekati sang suami, lalu memeluknya. Regan memeluk Zevana dengan sangat erat. Berat banget ujianku sayang, baru ngerasain jatuh cinta dalam halal, tapi gak bisa selalu dekat. Tapi aku yakin, Allah akan kasih hadiah yang indah untuk aku dan kamu. Makasih ya sayang, aku jadi jauh lebih bersemangat setelah kamu peluk. Kayaknya aku gak jadi izin buat gak masuk kelas deh, udah punya energi nih, ucap Regan sambil melepas pelukan Zevana. Dan membiarkan Zevana pergi menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Nabil dan Yumna sudah membawa alat mandi mereka. Kirain kamu mandi bareng Pak suami Zev, ucap Nabil dengan nada menggoda. Ya enggak lah. Masa iya aku nanti ikutan ngantri sama santri putra sih, mana boleh begitu, kata Zevana. Ya kali gitu kan, hehe, timpal Yumna masih dengan nada menggoda. Gak lah. Tungguin ya, aku ambil handuk sama alat mandiku dulu, ucap Zevana. Yumna dan Nabil mengangguk, sama sekalian baju ganti plus jilbab bawa juga Zev. Entar kamu lupa pagi, kata Yumna. Untung aja kamu ingetin Yum, kalau gak mungkin aku gak bawa ganti nih, bahaya, ujar Zevana. Nanti jadi tontonan dong kalau kamu gak pakai jilbab. Ceplos Nabil. Dasar Nabil, otaknya sengklek, ucap Yumna. Ya kan sama kayak kamu, otaknya sengklek juga, balas Nabil. Lah kok jadi aku, protes Yumna. Kamu loh waktu itu ngobrol sama jangkrik, kan? Aneh, sengklek, timpal Nabil. Mereka pun tertawa bersama, tawarnya menggema di lorong asrama. Zevana, dengan jilbab yang tergerai serta wajahnya yang berseri-seri, bergegas menuju ke lemari untuk mengambil perlengkapan mandinya. Langkahnya cepat dan lincah, terlihat semangat untuk segera menyegarkan diri untuk menyambut aktivitas seharian nanti. Dia membuka pintu lemari, mengambil handuk tebal dan alat mandi yang tersimpan rapi di sudut kamar. Sambil berbalik, dia memastikan bahwa jilbab dan baju ganti juga tergenggam di tangannya. Setelahnya Zevana, Yumna, dan Nabil pergi ke kamar mandi santriwati. Zevana, Nabil dan Yumna, yang masih berdiri di depan pintu kamar mandi santriwati, mengatri sambil saling berpandangan dan tersenyum. Keduanya menyukai keakraban yang terjalin di antara mereka.
Mereka pun mandi bergantian. Zevana yang kini sudah selesai mandi begitu pula dengan Yumna dan Nabil. Zevana keluar dari kamar, sambil menggendong tas kecil berisi perlengkapan mandi. Matanya berbinar-binar, penuh dengan energi. "Zev, aku penasaran deh sama isi tas kamu, itu. Isinya apa aja sih?" tanya Yumna. "Oh, ini isinya perlengkapan mandiku, semuanya ada di dalam tas ini biar gak repot," jawab Zevana. Yumna, dengan jilbab yang tergerai rapi di kepalanya, mengangguk. "Hebat kamu Zev, detail banget. Gak heran kalau segala sesuatunya terorganisir dengan baik," ucapnya sambil melirik ke arah Zevana. Di kamar mandi santri putra, Regan juga baru selesai mandi dan berganti pakaian. La tersenyum melihat tas berisi perlengkapan mandi yang sudah disiapkan Zevana. "Kamu memang benar-benar istri hebat sayang, segala sesuatu nih kamu siapkan untukku, padahal usiamu masih sangat muda. Kamu benar-benar siap menjadi istri," gumam Regan. "Woi bang, keren banget hari ini, alamat banyak yang naksir dah para betina," celetuk Abdul yang menghampiri Regan bersama Jamal dan berjalan meninggalkan kamar mandi. "Ajarin bikin ut begini napa bang," lanjut Abdul. "Ini yang atur istriku, aku tinggal pakai doang," jawab Regan. "Nikmatnya punya istri, baju disiapin, dipadu-padandakan mana keren lagi, bikin ngiri," ucap Abdul. "Makanya nikah dul," celetuk Jamal. "Dih, kayak yang ngomong udah nikah aja," timpal Abdul. Setelah itu, mereka semua sarapan pagi bersama. Setelah selesai sarapan pagi, mereka pergi ke masjid untuk salat duha dan setelahnya barulah mereka ke madrasah untuk mulai belajar. Udara di dalam kelas pagi itu terasa panas dan sumpek. Para santri, dalam kemeja putih dan celana hitam, berlalu lalang tanpa arah yang jelas, suara mereka bercampur menjadi satu ramai yang memekakkan telinga. Regan, yang baru bergabung minggu lalu, merasakan kepalanya semakin berdenyut karena kebisingan itu. Dengan alis yang berkerut dan mata yang menyipit, Regan mencoba menahan emosinya. Tapi, ketika sekelompok santri di pojok ruangan tertawa terbahak-bahak, kesabarannya pun habis. Dengan satu tangan yang keras, ia menggebrak meja di depannya. Brak! Suara itu menggema, seketika kelas menjadi hening. Semua mata tertuju padanya. Dengan tatapan tajam, ia berdiri, menatap satu persatu santri yang masih terdiam. "Bisa diam gak? Berisik banget kayak orang hutan. Kalian sudah pada dewasa tapi tingkah masih seperti anak kecil, kalau mau berisik di luar." Suaranya dingin. Setiap kata terpotong tegas dan jelas. Sejenak, kelas terbungkam dalam keheningan. Namun, tidak lama kemudian, bisikan-bisikan mulai terdengar. "Sok banget tuh santri baru," kata salah satu santri dengan nada merendahkan, matanya menyipit ke arah Regan. Abdul, yang duduk di belakang, membela Regan. Dikasih tahu yang baik malah gak terima, dasar aneh." Regan hanya mendengus pelan, memutuskan untuk tidak menanggapi. La mengambil buku dan mulai membaca, mencoba mengabaikan cibiran dan tatapan sinis dari beberapa santri. Meskipun hatinya terasa panas, ia tahu penting untuk menjaga ketenangan. Kegelisahan perlahan menguap, digantikan dengan fokus pada pelajaran yang akan diajarkan Hart itu. Beberapa saat kemudian seseorang yang mengajar di kelas mereka masuk. "Assalamualaikum," ucapnya. "Waalaikumsalam Ning," jawab seisi kelas. Kompak. "Bang ini namanya Ning Hanin, lihat deh cantik kan?" ucap Abdul. Regan tidak memperdulikannya, apalagi melirik. "Masih cantikan istriku," jawab Regan. "Lia sih, memang lebih cantikan istri abang, tapi kan istri abang gak bisa digapai, orang udah punya abang," timpal Abdul. Regan Abifan Orzala, panggil Ning Hanin. "Bang," dipanggil Noh, "angkat tangan kali," bisik
Abdul sambil menyenggol lengan Regan. Regan pun angkat tangan, kemudian Ning Hanin berkata, "Kamu santri baru ya, titipan Ustadz Malik?" Tanya Ning Hanin. Jawab Regan. Kemudian Ning Hanin kembali mengabsen santri lain. Setelahnya belajar pun dimulai. Semua tampak fokus memperhatikan materi di depan. "Silahkan dicatat," ucap Ning Hanin. Seisi kelas mulai mencatat tulisan Arab yang ada di papan tulis. Regan pun mulai mencatat, "Kenapa banyak sekali tulisan Arabnya?" Gumam Regan. "Semangat Bang, haha," tawa Abdul. "Apa kamu kesulitan menulis Arab?" tanya Ning Hanin yang tiba-tiba sudah berada di depan meja Regan. Tapi tidak terlalu dekat dan menundukkan padangan. "Lumayan," jawab Regan singkat. "Sering-sering berlatih, maka akan terbiasa nulis Arab, sama seperti nulis pada umumnya," ucap Ning Hanin, masih dengan menundukkan padangan. Sahut Regan cuek, sementara Abdul salah tingkah karena Ning Hanin berada tak jauh dari mejanya. "Masya Allah, kalau santriwati baru itu tidak tergapai, tolong yang ini aja yang tergapai ya Allah," batin Abdul dalam hatinya sambil memandang Ning Hanin, hingga melupakan untuk menjaga pandangan. Di kelas Zevana fokus memperhatikan Ustazah Sohwa yang mengajar di depan. "Zevana," panggil Ustazah Sohwa. "Ya Ustazah," jawab Zevana. "Bisa tolong bantu saya, ambilkan buku warna. Sampulnya biru di meja ruangan saya," ucap Ustazah Sohwa. Zevana menganggukkan kepalanya, "Bisa Ustazah," jawab Zevana. "Terima kasih Zevana, maaf saya merepotkan kamu," ucap Ustazah Sohwa tidak enak hati. "Gak apa-apa kok Ustazah, santai aja," jawab Zevana. "Oh ya, kamu tahu kan ruangan saya?" tanya Ustazah Sohwa. "Nanti saya tanya ke Ustazah yang lain." "Saya permisi Ustazah," pamit Zevana dan diangguki Ustazah Sohwa. Zevana pun pergi keluar kelas, dan menuju ruang tanda pisah guru atau para ustadz dan ustazah yang mengajar di pondok pesantren Al-Huda. "Ruangannya yang mana ya?" gumamnya. Tiba-tiba seseorang berdehem, "Kenapa kamu berkeliaran di sini? Ini jam pelajaran atau kamu sengaja bolos?" Suara dingin mengejutkan Zevana. Zevana menoleh, kemudian langsung menundukkan kepalanya saat melihat Gus Afif. "Maaf Gus, saya tidak berkeliaran apalagi bolos. Saya keluar kelas karena disuruh Ustazah Sohwa untuk mengambil buku di ruangannya, tapi saya tidak tahu yang mana mejanya." Zevana mencoba menjelaskan agar Gus Afif tidak mengecapnya buruk. Namun sepertinya Gus Afif tidak percaya. "Apa perkataanmu bisa kamu pertanggungjawabkan jika kamu berbohong?" tanya Gus Afif dengan dingin namun tegas. Zevana menelan selaiva, tatapan matanya menunduk, ragu-ragu menghadapi pertanyaan Gus Afif yang tajam. Dia merasa degup jantungnya mempercepat, khawatir jika Gus Afif tidak percaya pada alasannya. "Saya benar-benar disuruh Ustazah Sohwa Gus, kalau Gus tidak percaya, Gus boleh langsung tanya ke Ustazah Sohwa." Suaranya terdengar lirih, mencoba meyakinkan. Gus Afif mengangkat satu alisnya, tatapan matanya tidak berubah, ia tetap menjaga pandangannya. "Baiklah, jika itu memang perintah dari Ustazah Sohwa. Ruangannya ada di ujung koridor sebelah kanan, paling akhir," ujarnya akhirnya, memberikan petunjuk dengan nada yang masih mencerminkan ketidakpercayaan. Zevana mengangguk cepat, "Terima kasih, Gus. Saya permisi, Assalamualaikum," pamit Zevana. "Waalaikumsalam," jawab Gus Afif. Kenapa sih pakai acara ketemu Gus nyebelin itu, males banget deh. Kelakuan dia tuh, maksudnya cara ngomongnya dia tuh persis banget sama cara ngomong suamiku waktu pertama kali nikah, nyebelin, cuek, dingin kayak es. Untung aja suamiku sekarang udah berubah, oceh Zevana pelan agar Gus Afif tidak
Mendengar apa yang ia katakan, relief sejenak terasa, tapi masih ada gugup yang tersisa saat ia bergegas menuju ke ruangan yang diarahkan. Langkahnya terburu-buru, ingin segera menyelesaikan tugas dan kembali ke kelas sebelum Gus Afif mengubah pikirannya dan memanggilnya kembali. Sementara Gus Afif, begitu Zevana ORG ke ruangan Ustazah Sohwa, ia mengangkat kepalanya, diam-diam ia menatap punggung Zevana yang semakin jauh. Kamu gadis yang berbeda Zevana. Beruntung sekali Regan bisa mendapatkan istri sepertimu, lirih Gus Afif. Assalamualaikum Gus, panggil seseorang. Gus Afif menoleh, Waalaikumsalam, ada apa? Khalif, tanya Gus Afif. Begini Gus, hafalan saya kan masih kurang 3 lagi yang belum hafal. Sementara saya hari ini mau izin pulang karena kakek saya sakit. Jadi bolehkah saya minta keringanan Gus, hafalan yang 3 lagi saya selesaikan nanti setelah pulang? Tanya Khalif. Boleh Khalif. Kalau boleh tahu sakit apa kakek kamu? Tanya Gus Afif. Saya juga belum tahu Gus, tadi bapak telepon katanya kakek tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit, terus bapak nyuruh saya pulang biar pada kumpul semua anak cucu kakek saya Gus, jelas Khalif. Sementara itu Zevana, membawa buku bersampul biru sesuai perintah Ustazah Sohwa, kemudian ia keluar dari ruangan Ustazah Sohwa. Saat ia menatap lurus ke depan, ternyata Gus Afif masih di tempat tadi. Namun kali ini dia tidak sendirian melainkan bersama salah satu santri putra yakni Khalif. Zevana berdecak, cek, kok dia masih di situ sih? Kenapa gak pergi aja coba? Males banget deh. Kenapa ya? Aku sekarang ngerasa risih banget kalau jalan sendiri tanpa suami, padahal dulu gak gini. Apa mungkin ini karena aku udah nikah kali ya, guman? Zevana sambil terus melangkahkan kakinya. Sementara itu Khalif yang masih bersama Gus Afif, tidak sengaja menoleh ke arah Zevana. Khalif terpesona. Masya Allah, bidadari dari mana ini, cantik sekali. Gumam Khalif tanpa sadar. Gus Afif yang berdiri di sebelah Khalif pun menegurnya. Astagfirullah Khalif, jaga pandanganmu Khalif. Jangan memandang yang tidak halal untuk dipandang, ucap Gus Afif. Astagfirullah. Maaf Gus, saya hilaf, ucap Khalif. Tapi Gus, santriwati itu cantik ya Gus, Masya Allah. Banget pokoknya, istri idaman, lanjut Khalif. Semua wanita kanti Khalif, dan jangan terus-terusan memandangnya, kamu bukan suaminya. Tegur Gus Afif. Lia Gus, saya tahu saya memang bukan suaminya sekarang. Tapi nanti saya akan jadi suaminya, ucap Khalif dengan percaya diri. Percaya diri sekali kamu, apa kamu tidak tahu status dia apa? Ucap Gus Afif sambil membenarkan kancing baju kokonya yang hampir terbuka. Permisi Gus, ucap Zevana yang berjalan melewati Gus Afif dan Khalif, tidak lupa Zevana menundukkan kepalanya. Gus Afif menganggukkan kepalanya lalu menjawab. Silahkan, ucapnya. Sedangkan Khalif semakin terpesona saat melihat Zevana dari jarak yang cukup dekat. MasyaAllah, cantik sekali kalian istriku, ucapnya. Khalif, kamu benar-benar bandel ya. Mau saya hukum kamu ha? Gertak Gus Afif, sebab Khalif semakin menjadi. Maaf Gus hilaf lagi saya, habisnya ada bidadari lewat masa saya gak lihat, rugi dong Gus, ucap Khalif. Sambil dengan nada bercanda. Khalif dengarkan saya, pertama dia bukan mahram kamu, kedua kamu tidak boleh beransai andai seperti tadi, ketiga dia sudah menikah. Jadi stop, ucap Gus Afif. Khalif terkejut, apa? Dia sudah menikah Gus? Hah? Kenapa dia nikah cepat sekali? Ya, dia sudah menikah. Suaminya adalah Regan santri baru juga, jadi mereka adalah santri titipan dari Abi Malik, karena Zevana adalah putri dari Abi Malik, jelas Gus Afif.
Yah, gagal lagi deh dapat calon istri cantik nan. Soleha, keluh Khalif. Bukan hanya kamu yang gagal Khalif, tapi saya juga. Tapi saya selalu mendoakan agar dia bahagia. Bersama suaminya, lirih Gus Afif dalam hatinya. Di kelas Regan merasakan matanya mengantuk, berulang kali Regan menguap. Hoam, ngantuk banget rasanya diajarin guru ini, gumam. Regan pelan. Ustazah bang, bukan guru, ucap Abdul. Sama sajalah, sama-sama mengajar, timpal. Regan. Liasi bang, tapi kan di sini disebutnya ustazah. Ustadz gitu-gitulah, timpal Abdul. Ya terserah kaulah Dul. Yang jelas kelas hari ini sungguh membosankan, kata Regan. Abdul, Regan, apa yang sedang kalian bicarakan? Tegur Ning Hanin. Tidak ada Ning, hanya pembahasan biasa saja, jawab Abdul. Membosankan, celek Regan. Ning Hanin mengeritkan dahinya. Apa yang membosankan? Tanyanya. Cara mengajar Anda sangat membosankan, jawab Regan dingin. Sontak Ning Hanin dan seisi kelas terkejut mendengar pernyataan Regan, sebab baru kali ini ada santri yang mengatakan hal itu, sebelumnya tidak pernah ada, karena kebanyakan para santri putra mengagumi Ning Hanin. Ning Hanin mengatur napas Bia, lalu bertanya. Lalu cara mengajar seperti apa yang tidak membosankan? Tanya Ning Hanin. Regan menganjat dua bahunya. Anda sebagai guru harusnya paham, jawab Regan. Merasa tersinggung Ning Hanin pun mulai tidak bersemangat mengajar. Baiklah, kelas kita akhiri sampai di sini saja. Terima kasih atas kritik dan sarannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum, ucap Ning Hanin. Waalaikumsalam, jawab seisi kelas kompak. Begitu Ning Hanin keluar kelas semua berbisik-bisik. Lihat tuh gara-gara ulah santri baru itu Ning Hanin jadi pergi, bisiknya. Lia, sok banget sih dia, balas temannya. Tapi aku setuju sih, cara mengajar Ning Hanin memang membosankan, membuat aku ngantuk, balas teman satunya. Loh kamu ini gimana sih, katanya kamu menggagumi Ning Hanin, tapi kok malah bilang gitu sih. Aneh. Aku kan mengagumi orangnya bukan cara mengajarnya, jawabnya. 1 minggu berlalu, baik Regan maupun Zevana kini sudah terbiasa dengan kegiatan di pesantren. Suasana pondok pesantren Al-Huda kini tengah ramai. Di beberapa titik, para santri dan santriwati sedang melakukan kegiatan gotong royong, bersih-bersih lingkungan. Mereka diarahkan untuk membuat kebun, seperti kebun sayuran, berisi kangkung, bayam, kacang panjang, ada juga cabai dan tomat. Tak hanya itu, mereka juga diarahkan untuk membuat tanaman rempah dan obat-obatan seperti jahe, kunyit dan lainnya. Suara ketukan cangkul dan alat berkebun lainnya menggema di seluruh area kebun. Zevana dan Regan berada di tempat berbeda, di mana Zevana berada di area santriwati sementara Regab berada di area santri putra. Dengan pakaian mereka yang telah kotor oleh tanah, bekerja bahu-membahu membersihkan area yang akan dijadikan kebun sayuran. Keringat mengucur deras membasahi dahi mereka, namun senyum tak pernah lepas dari wajah mereka. Di sudut lain, beberapa santriwati tengah sibuk menanam bibit kangkung dan bayam. Tawa mereka berbaur dengan suara kicau burung, menciptakan harmoni yang menenangkan di tengah hiruk-pikuk kegiatan. Sesekali, mereka saling bercanda, melempar tanah ke arah satu sama lain, namun cepat kembali fokus pada tugas. Regan, yang lebih terbiasa dengan latihan fisik, mengambil alih tugas yang lebih berat. Dia mengangkut tanah dengan gerobak, menuangkannya di bedengan yang telah disiapkan. Otot-ototnya menegang setiap kali dia mengangkat sekop berisi tanah, tapi dia melakukannya dengan semangat yang tak kunjung padam. Gila, ternyata seorang tuan muda bisa kerja beginian loh, keren, ucap Abdul. Ini hal kecil, aku sering berlatih fisik, jawab Regan.
Sementara itu, Zevana yang memiliki pengetahuan tentang tanaman obat, mengarahkan para santri untuk menanam jahe dan kunyit di area yang telah ditentukan. Dia menjelaskan tentang manfaat tanaman tersebut bagi kesehatan, membuat para santriwati semakin antusias dengan kegiatan mereka. Mata Zevana berbinar saat dia berbicara tentang setiap tanaman, menunjukkan kecintaannya yang mendalam terhadap alam. Kegiatan gotong royong ini bukan hanya membuat lingkungan pesantren menjadi lebih asri, tapi juga semakin mempererat tali persaudaraan di antara para santriwati. Zev, pasti kamu waktu sekolah sering dapat juara, kan? Tebak Nabil. Kening Zevana berkerut, tahu dari mana kamu, Nap? Zevana balik bertanya. Tuh kan benar, kamu sering dapat juara, ujar Nabil. Alhamdulillah Nap, jawab Zevana. Mereka belajar tentang kerjasama, kepedulian terhadap lingkungan, dan pentingnya menjaga kesehatan melalui makanan yang mereka tanam sendiri. Kebun itu, walau masih baru, sudah menjadi simbol dari persatuan dan harapan bagi masa depan mereka. Semua. Tidak terasa hari semakin terik dan jam menunjukkan waktunya salat zuhur. Para santri dan santriwati pun menyudahi kegiatan mereka, dan bersiap menuju masjid. Selesai salat zuhur berjamaah mereka akan pergi makan bersama di tempat yang sudah disediakan. Sayang, panggil Regan saat Zevana baru keluar masjid. Zevana menoleh, lalu ia menghampiri Regan dan mencium tangan Regan. Zev, kita duluan ya, ucap Nabil dan Yumna dan diangguki Zevana. Makan bareng yuk sayang, ajak Regan. Ayok, sahut Zevana. Semua para santri dan santriwati, kini sudah mengetahui tentang status pernikahan Regan dan Zevana. Banyak di antara mereka ingin seperti Zevana, menikah di usia muda dan mendapat suami yang tampan dan penuh perhatian. Jadi Zevana adalah cita-cita yang selalu aku semogakan. Punya suami kayak Zevana juga hal yang aku semogakan, bisa seimbang antara dunia dan akhirat. Tambah temannya. Hei, apa yang kalian bicarakan? Ingat jaga pandangan, tegur Ning Hanin. Ning Hanin. Lianing, maaf kita cuma lagi berhayal soal masa depan, pengen seperti Zevana. Jawabnya. Ning Hanin menatap dari kejauhan, mata cemburunya tak bisa berpaling dari pasangan yang bahagia itu. Zevana dan Regan, berjalan beriringan di bawah terik matahari siang yang menyengat. Regan, dengan penuh kasih, meletakkan tangannya di atas kepala Zevana, melindungi dia dengan jilbab yang ia kenakan dari sengatan matahari yang ganas. Zevana, yang merasa malu namun terharu, tersenyum manis pada suaminya. Sayang, udah turunin tangannya, malu dilihat yang lain, gumamnya. Dengan nada berbisik, namun penuh kehangatan. Regan hanya tertawa kecil, seolah-olah tindakannya adalah hal yang paling wajar untuk dilakukan demi melindungi orang yang dicintainya. Kenapa harus malu? Lagi pula kan sekarang mereka semua sudah tahu kalau kita pasangan suami istri, ujar Regan. Lia sih, tapi aku ngerasa risih dilihatin orang banyak kayak gini, ucap Zevan masih dengan nada berbisik. Sementara itu, Ning Hanin hanya bisa menggigit bibirnya, hatinya berkecamuk antara rasa iri dan kekaguman. Ya, kalian benar. Menjadi Zevana adalah keinginan banyak wanita termasuk aku, dia sangat dimuliakan suaminya, batinnya, sambil tangannya secara tidak sadar mencengkeram erat buku yang digenggamnya. Rasa iri itu terasa menyakitkan, namun dia tahu, tak ada yang bisa dia lakukan selain mengagumi dari kejauhan. Sesampainya di tempat makan, Regan dan Zevana berpisah sementara untuk mengambil makanan mereka masing-masing dan, setelahnya mereka kembali bersama, menikmati makan siang bersama. Gimana sama hafalannya? Aku dengar dari Abi katanya sayang sekarang makin lancar hafalannya dan makin jago ngajinya, hebat deh, puji Zevana. Regan tersenyum. Alhamdulillah ada kemajuan sayang, kan biar kita cepat pulang hehe,
Jawab Regan sambil tertawa kecil. Sambil menikmati hidangan berat di tengah suasana pesantren yang tenang, Zevana dan Regan tampak sedikit terisolasi dari santri lainnya. Mereka memilih sudut yang lebih sepi, duduk berdua sambil sesekali berbagi senyum dan sendokan makanan. Zevana mengamati wajah Regan yang tampak bercahaya penuh semangat, membuatnya tak kuasa untuk tidak mengungkapkan rasa bangganya. Baru seminggu di pesantren aja kemajuan sayang udah banyak, udah jago ngaji apalagi 1 bulan, bisa jadi ustadz sih kayaknya, puji Zevana dengan mata berbinar. Regan hanya bisa tertawa kecil, ekspresi wajahnya bercampur antara terharu dan geli. Aminin atau jangan nih sayang? Tanya Regan, mencoba mencairkan suasana dengan candaannya yang khas. Ya aminin dong sayang, balas Zevana tanpa ragu, mendukung penuh apapun yang terbaik untuk suaminya. Namun, Regan tampak berpikir sejenak, kemudian dengan gerakan iseng, ia menyoel hidung mancung Zevana. Kalau aku jadi ustadz, terus yang urus perusahaan siapa, kamu mau? Godanya, sambil tersenyum nakal. Zevana mengerutkan keningnya, seolah menimbang-nimbang jawaban. Gak mau ah. Aku kan support kamu dari belakang saja, sahutnya sambil tertawa. Regan pun ikut tertawa, makanya biarkan suamimu ini tetap mengurus perusahaan dan tidak usah jadi ustadz, biarkan Abi saja yang menjadi ustadz. Apa kamu mau sayang? Jika suamimu menjadi ustadz, nanti akan banyak para jamaah yang naksir suamimu. Ucap Regan dengan jahil. Gak, aku gak mau. Udah ah. Udah paling bener sayang ngurusin perusahaan aja. Dan kalau di perusahaan itu karyawannya ganti aja semua jadi laki-laki semua, yang perempuan dipecat aja. Gak usah dipecat, dipindahin aja deh kerjanya di perusahaan cabang yang lain, kata Zevana. Ekspresi cemburu Zevana membuat Regan tertawa. Regan terbahak melihat ekspresi cemburu yang tak bisa disembunyikan Zevana. Sayang, aku hanya bercanda kok. Dan kalau memang kamu ingin semua karyawan di perusahaan diganti laki-laki, akan aku atur semuanya sayang setelah kita selesai mondok, ucapnya sambil menyeka air mata yang bercucuran akibat tawa yang tak terbendung. Zevana menghela napas, matanya masih menyiratkan kekhawatiran. Tapi aku serius, sayang. Aku gak mau ada yang mendekatimu selain aku. Tapi kalau digani semua malah berpengaruh buruk ke perusahaan, mendingan gak usah deh, apalagi dadakan, takutnya nanti kerjaan sebelumnya berantakan, ujarnya. Dengan nada yang lebih tenang namun tetap tegas. Regan mendekat, memeluk Zevana dari belakang dan mencium puncak kepalanya dengan lembut. Aku milikmu, Vana sayang. Hanya milikmu. Tidak akan ada yang bisa menggantikan posisimu di hatiku. Dan memang akan berpengaruh ke perusahaan, karena yang bekerja di perusahaan utama adalah orang-orang kompeten, mungkin nanti bisa diganti sebagian, tukar karyawan dengan perusahaan cabang milik kita, bisiknya, berusaha meyakinkan Zevana bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Zevana menoleh, memandang Regan dengan tatapan yang masih belum sepenuhnya yakin. Janji? Iya. Tapi tunggu sebentar, kok milik kita sih, kan itu milikmu. Sayang, ucapnya bingung. Regan tersenyum, janji, sayang. Aku hanya akan menjadi ustadz di hatimu saja. Dan dengarkan aku, perusahaanku adalah milikmu juga sayang, karena kamu istriku, semua yang aku miliki adalah milikmu juga. Jawab Regan, memberikan senyum yang hangat. Ekspresi Zevana perlahan melunak, dan ia membalas pelukan Regan dengan rasa lega yang tergambar jelas di wajahnya. Bahkan Zevana sangat bersyukur sang suami mengibatkan dirinya dalam segala hal. Keduanya saling tersenyum mengakhiri percakapan dengan gelak tawa bersama, menikmati kesederhanaan dan kedamaian di pesantren yang jauh dari hiruk-pikuk bisnis dan kehidupan kota. Usai makan, para saniri dan santriwati kembali ke asrama mereka. Sesampainya di kamar, Regan merebahkan tubuhnya
Ceile yang pelukan sama istri. Romantis kalilah, ngalahin drakor, celetuk Abdul. Dengan nada menggoda. Regan yang baru saja memejamkan mata seketika. Membuka mata, dari mana kamu tahu? Tanya Regan. Kelihatan kali bang, mataku kan gak bisa anteng, kalau yang lain lagi makan pada anteng matanya fokus. Ke makanan, kalau aku enggak hahaha, tawa Abdul. Dia itu iri bang sama abang, timpal Jamal. Regan tertawa kecil, kemudian ia bangkit desri tempat tidurnya, lalu mengaktifkan ponselnya. Baru beberapa detik ponselnya hidup, Chico sudah menghubunginya. Halo assalamualaikum, ada apa? Tanya Regan saat panggilan terhubung. Waalaikumsalam Pak Ustadz, dari mana aja di? Telepon susah banget, kata Chico. Saya baru kembali ke kamar, jawab Regan. Tuan muda, laporan mingguan sudah saya kirim ke email Tuan muda, tolong segera dicek, saya. Takut ada yang salah atau ada yang kurang, ucap Chico. Akan saya cek, ucap Regan dengan nada dingin. Baik Tuan muda. Ngomong-ngomong kapan Tuan muda kembali, Tante girang bolak-balik mulu nih nyariin, kangen katanya, ucap Chico. Tante girang yang dimaksud Chico adalah Meiza, gadis yang menyukai Regan. Masih lama. Bisa tidak kau jangan bahas perempuan itu, atau aku potong gajimu. Ancam Regan. Eits, jangan Tuan muda. Saya hanya bercanda, cicitnya. Sementara itu di perusahaan, Chico menelepon sambil berjalan. Hei Chico, kamu sedang menelepon Regan kan? Mana sini aku mau bicara sama dia, pinta. Meiza pada Chico, ia mengambil ponsel Chico dengan paksa. Woi, apaan sih, main ambil-ambil ponsel orang? Sembarangan aja, protes Chico. Sementara itu Meiza tidak menghiraukannya, ia berlari sambil membawa ponsel Chico. Hai Regan, apa kabar? Sebenarnya kamu di mana sih, kenapa selama seminggu ini aku tidak melihatmu di perusahaan? Tanya Meiza dengan nada manja. Sementara itu Regan mengeritkan dahi. Mana Chico? Tanya Regan. Ada tuh di sana. Ini handphone dia aku ambil. Jawab Meiza. Berikan ponselnya pada Chico. Perintah Regan. Gak mau. Pokoknya kamu jawab dulu, sekarang. Kamu ada di mana? Tanya Meiza. Merasa kesal karena harus berbicara dengan Meiza. Regan pun segera mematikan telepon tersebut. Tut. Di seberang sana Meiza terus mengoceh, hingga akhirnya ia sadar tidak ada suara dari Regan. Halo. Halo Regan, panggilnya. Meiza pun melihat layar ponsel Chico, dan benar saja Regan sudah mematikan teleponnya. Cek, sialan si Regan. Hobi banget matiin telepon. Di saat aku bicara, gerutunya. Ah, aku salin saja nomor ponsel Regan. Biar nanti aku bisa meneleponnya sesuka hatiku, lanjut Meiza. Belum sempat Meiza menyalin nomor ponsel Regan, Chico lebih dulu merebut ponselnya. Dasar perempuan jadi-jadian, sembarangan banget ngambil handphone orang. Awas aja ya kalau sampai Tuan muda marah sama aku, kau harus tanggung jawab. Kata Chico. Meiza memutar bola mata malas, bukan urusanku timpalnya. Jelas urusan kau lah, ini juga gara-gara kau. Kau main merampas handphoneku, ucap Chico. Bodoh amat, kata Meiza, yang kemudian berlalu pergi. Dasar perempuan jadi-jadian, sangat menyebalkan. Heran deh, emaknya dulu waktu hamil dia ngidam apaan ya, punya anak kok begitu banget kelakuannya, gerutu Chico. Kalau dilihat-lihat kalian berdua cocok, sama-sama aneh. Salin melengkapilah, celetuk Fabian. Mata Chico melotot, kemudian ia menoleh ke belakang. Cih, tarik gak ucapan Anda barusan Tuan Fabian? Saya gak sudi dibilang cocok sama perempuan jadi-jadian itu, amit-amit kata Chico.